Perkenalkan, nama saya Alfian Purba. Saya mengajar di SMP Asisi Siantar. Saya mengajarkan bidang studi matematika. Nah, pengalaman yang paling menantang selama mengikuti POP ini adalah saya dihunjuk sebagai tutor sebaya untuk mengajarkan mengenai asesmen penilaian sikap. Nah, kemudian hal yang berubah dari diri saya adalah saya berubah, ingin tahu apa itu sebenarnya asesmen, kemudian membuat instrumen-instrumennya. Kemudian apa pendapat setelah mengikuti POP? POP ini menurut saya memang memeras tenaga yang cukup luar biasa, tetapi banyak hal persaudaraan yang saya dapat dari kegiatan ini. Kemudian saya berliterasi dan banyak hal-hal penting yang semakin menambah wawasan saya. Kemudian yang terakhir adalah apa rencana saya ke depan adalah menerapkan ini, POP kegiatan ini, ilmu yang sudah dapat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah saya. Terima kasih. Baik. Salam POP dan salam sehat dari saya Ibu Elida Haryanjah, guru SMP Asisi. Setelah saya mengikuti IHT selama 2 sesi, banyak hal-hal yang saya ketahui. Pengalaman yang paling menantang selama saya mengikuti POP, kadang sewaktu saya mengikuti POP, saya merasa lelah, saya merasa agak ngantuk, tapi walaupun demikian saya berusaha untuk semangat karena saya sedang menimba ilmu mengenai pembuatan kurikulum merdeka. Apa yang berubah dari saya setelah saya mengikuti POP? Yang berubah dari saya adalah saya semakin sadar bahwa pendidikan yang berlandaskan kepada Bibestim, Habonaron Dobona, dan pendidikan Pancasila sangat membantu dalam pembentukan karakter anak didik. Dan juga pemakaian teknologi yang sudah sangat canggih sangat mendukung untuk kurikulum merdeka. Saya sangat senang mengikuti kurikulum merdeka walaupun serasa ada rasa ngantuk atau lelah pada diri saya. Untuk kedepannya, rencana-rencana saya akan berusaha untuk membuat yang terbaik untuk anak didik, memberikan ilmu yang saya dapat selama POP selama 2 sesi. Semoga ilmu yang saya dapatkan nanti bisa saya salurkan kepada anak didik kami, terutama anak didik kami SMP Asisi, sehingga anak didik kami bisa lebih berkarakter, lebih berlandaskan kepada belajar Pancasila dan terutama kepada Habonaron Dobona. Terima kasih karena saya sudah ikut ambil bagian dalam IHT yang sudah dilaksanakan oleh YPHK Siantar. Terima kasih. Salam POP. Horas, horas, horas. Halo, perkenalkan nama saya Popis Tanggang. Saya guru informatika di SMP Swasta Asisi Siantar. Selama mengikuti IHT ini, tantangan yang saya temui yaitu pembuatan modul ajar tentunya, dan perubahan dalam diri saya setelah saya menerima materi POP ini, yaitu ternyata masih banyak kekurangan serta teknik dalam penyampaian materi yang saya sampaikan pada saat proses pembelajaran kepada siswa. Dan untuk kedepannya saya harus memperbaiki serta mempelajari dan mencari metode ajar supaya proses pembelajaran yang saya sampaikan itu berpusat kepada siswa dan siswa pun lebih aktif, serta materi yang saya sampaikan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Irmawati Situmorang. Saya membawa mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selama saya mengikuti POP ini saya sangat senang. Saya dapat menambah pengetahuan, penjelasan dari narasumbernya sangat jelas. Adapun tantangan yang saya hadapi selama mengikuti POP ini dari segi waktu yang dimana kita melawan rasa lelah sampai pulang sore, dan adapun mindset ya atau pikiran saya
pemikiran saya selama mengikuti pembelajaran ini, ya perlunya kerjasama, perlunya banyak membaca, perlunya berikan solusi antar sesama rekan guru untuk menambah pengetahuan. Dan adapun rencana saya untuk ke depan, ya tetap sebagai guru lebih banyak belajar, banyak berliterasi untuk meningkatkan kualitas diri. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Bapak J. Pasaribu yang membidangi mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Ada beberapa hal pengalaman yang menantang dalam mengikuti kegiatan POP tahun 2022. Salah satunya tentang pembuatan modul ajar yang dulunya sekiranya ya dia hanya sebagai perangkat ajar yang bermodel RPP atau sebagai perangkat untuk ya setiap pembelajaran yang kita laksanakan setiap harinya. Yang paling menantang itu mungkin ya pembuatan modul. Ya mungkin di dalam modul ini semua harus ditampilkan, baik dia mengenai ketuhanannya, kebudayaan yang ada di daerah tersebut, dan juga ya anak didik yang datang dari berbagai tempat atau budaya yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ya di dalam kegiatan POP ini ada hal-hal yang membuat saya mungkin berubah ya di dalam pelaksanaan pembelajaran nantinya. Dan adapun rencana ke depannya di dalam proses pembelajaran ya maunya juga ya setiap siswa itu harus kita lihat dari mana datangnya. Apakah memang dia berasal dari tingkat ekonomi atau daerah memang yang udah tinggi informasinya, atau lihat juga apakah sekolah itu daerahnya di kota atau di desa atau mungkin di pesisiran yang mungkin berbagai macam informasi dari internet mungkin masih kurang sampai ke daerah tersebut. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Johannes Sahat Mertua Sihite. Saya guru IPA di SMP Swasta Asisi Siantar. Pengalaman yang paling menantang selama mengikuti kegiatan POP 2022, yakni kita harus bekerja lebih ekstra lagi. Belajar menjadi guru merupakan pembelajar seumur hidup. Kemudian hal apa yang merubah diri kita, baik dari pendapat ataupun pemikiran setelah mengikuti POP. POP merupakan program organisasi penggerak di mana kita diwajibkan untuk memiliki keterampilan lebih dalam mengajar, yakni merdeka mengajar, di mana anak-anak kita tuntut bukan hanya mengetahui tentang profil pelajar Pancasila, namun mengetahui tentang core value, yakni santo pelindung sekolah mereka. Seperti kami, Yayasan Putri Hati Kudus, santo pelindungnya di sekolah yakni Santo Fransiskus dari Asisi. Jadi meneladankan nilai-nilai dari pelindung sekolah Santo Fransiskus dari Asisi dan membuat nilai budaya, yakni core value kami di daerah Tanah Simalungun, yakni Habonaron Dobona. Kemudian apa rencana ke depan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran? Menghidupkan ketiga nilai inti dari pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran harus menyisipkan nilai dari profil pelajar Pancasila. Pembelajaran menyisipkan nilai dari core value pelindung sekolah Santo Fransiskus dari Asisi. Dan yang ketiga, pembelajaran harus menerapkan nilai-nilai budaya, yakni budaya Simalungun, Habonaron Dobona. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang pasti, tenaga pendidik, seni yang paling indah adalah mengajar dan menjadi guru merupakan pembelajaran seumur hidup. Terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jonner Tinambunan, SMP Asisi Siantar, mengajarkan bidang studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang sungguh menarik bagi saya, khususnya dalam IHT,
yang sudah berlangsung lebih kurang dalam satu dekade 2022 ini. Maka yang pertama, saya sangat tertantang dengan apa penjelasan pemateri mulai dari awal hingga akhir, sehingga membuat saya sebagai peserta sangat mengalami banyak perubahan, yakni perubahan yang pertama yang saya ikuti adalah bagaimana kurikulum 2013 yang sudah dikemas, dan juga bagaimana juga perkembangan kurikulum Merdeka yang sudah sedang berlangsung. Maka yang sangat menarik bagi saya adalah soal asesmen. Pada K13 misalnya diperkenalkan adalah KKM. Lalu sekarang sudah lebih konkret, yakni KKTP, yang mungkin bertujuan juga lebih objektif mengukur bagaimana kepribadian atau sikap seorang peserta didik. Memang secara teoritis hal itu mungkin mudah kita katakan berubah, tetapi dalam prakteknya masih perlu dalam perjalanannya. Maka ke depan semoga apa yang sudah dapatkan dari pelatihan ini sungguh memang berubah, pertama dari pribadi saya sebagai pengajar, khususnya kepada peserta didik yang akan menjadi sebagai peserta didik yang mengalami proses pembelajaran. Itu saja, semoga bermanfaat untuk ke depan dan untuk kemajuan sekolah kami. Demikian, terima kasih. Bapak Ibu, saya Lamria Manik dari SMP Asisi Siantar. Mengikuti POP ini sangat menantang bagi saya, namun dengan narasumber kami yang hebat, saya mendapat pengalaman khususnya dalam pembuatan kurikulum berbasis core value, kearifan lokal, dan profil pelajar Pancasila. Saya akan selalu berusaha untuk dapat mewujudkannya dalam dunia pendidikan untuk memajukan anak bangsa. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Novlana Girsang. Saya dari SMP Swasta Asisi Siantar. Saya mengajar pendidikan bahasa Indonesia. Pengalaman yang paling menantang dalam diri saya pada saat mengikuti kegiatan POP ini ialah, yaitu pertama sekali itu di masalah waktu, yang dimana waktu kita habis di sekolah sampai sore hari, sehingga waktu kita kurang bersama keluarga. Nah, yang kedua yaitu pada pembuatan modul ajar, yang mana pada pembuatan modul ajar ini kita dituntut harus mampu membuat sendiri modul ajar kita, mendesain sendiri tanpa harus meniru punya orang lain. Nah, begitu juga dengan pembuatan asesmen. Hal yang berubah dari diri saya setelah mengikuti POP ini yaitu yang dimana selama ini yang saya lihat dari sisi siswa itu adalah hanya dari segi intelektual, yang dimana mereka mampu mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Ternyata setelah mengikuti POP ini dalam kurikulum Merdeka, bahwa kita juga harus dan penting melihat dari segi sikap, yang dimana kurikulum kita itu berbasis core value, Habona Rondobona, dan juga profil pelajar Pancasila. Nah, dari situ kita harus bisa melihat sikap siswa, baik bakat maupun minat siswa tersebut. Selanjutnya, rencana yang ingin saya lakukan pada proses pembelajaran selanjutnya ialah yang dimana
saya harus lebih mampu, harus bisa mendesain pembelajaran saya supaya lebih kreatif sehingga para siswa tertarik dan berminat mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, salam literasi, salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Novita Francisca Simanjuntak. Saya guru dari Unit SMP Asisi Siantar. POP 2022 memberikan banyak sekali pembelajaran dan juga pengalaman yang menarik bagi saya. Dan selama menjalani POP 2022, terkadang saya juga memiliki kesulitan atau tantangan tersendiri. Adapun kesulitannya yaitu saya terkadang merasa bosan, merasa jenuh, lalu ketika dituntut untuk bekerja sama dengan rekan guru yang lainnya dalam merancang suatu proyek misalnya, saya juga terkadang memiliki kesulitan. Namun, kesulitan atau tantangan tersebut tidak lantas merubah semangat saya untuk menuntaskan segala pekerjaan yang dituntut dari POP 2022 ini. POP 2022 ini juga mengubah paradigma saya yang tadinya saya cenderung selalu melakukan pembelajaran teacher center learning. Saya juga akan kedepannya merubah pembelajaran saya menjadi student center learning dan merubah model pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas supaya lebih menarik lagi dan siswa merasa merdeka dan tidak jenuh belajar di kelasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Petrus Manik, saya dari unit SMP Asisi Siantar. Nah, setelah dalam kegiatan POP ini, hal yang sungguh menantang bagi saya adalah dalam pembuatan asesmen. Karena memang menurut saya ini membutuhkan pemahaman atau juga kemauan dari diri kita untuk dapat menuntaskannya. Karena memang menurut saya ini cukup rumit tetapi juga sangat membantu untuk perkembangan anak didik kita, terutama dalam perkembangan karakternya. Nah, dalam POP ini juga ada hal yang berubah dalam konsep saya berpikir. Yang dulunya bahwasanya sangat sulit menurut saya untuk mengukur tingkat kemampuan anak, atau maksud saya di sana mengukur sikap anak, apakah dia bisa dapat nilai A, B. Ternyata setelah ber-POP ini itu bisa dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengukur nilai sikap yang layak ataupun yang pantas didapatkan seorang anak didik. Nah, kedepannya setelah pembelajaran ini saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda tentunya, yaitu dari pembelajaran yang lebih kepada guru saja yang berceramah atau berpusat pada guru. Kini kedepannya saya ingin menjadikan sebuah pembelajaran yang berpusat pada anak didik kita agar mereka lebih kreatif lagi dalam pembelajaran. Terutama dalam pembelajaran ini dapat saya usahakan atau saya bentuk untuk membuat anak didik kita menjadi orang yang memiliki karakter yang baik. Demikian menurut saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Perkenalkan, saya Ramur Hasugian, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Asisi Siantar. Nah, setelah mengikuti POP tahun 2022 ini, apa yang saya alami, apa pengalaman-pengalaman yang menantang ya. Untuk saya, karena saya juga bertindak sebagai animator di sekolah, maka bagaimana dituntut untuk membagikan apa yang saya tahu, apa yang saya pahami itu kepada teman-teman semuanya guru-guru. Nah, menjadi tantangan adalah bagaimana mempersiapkan materi, mempersiapkan ya, karena sesuatu tidak mungkin kita buat secara abstrak tetapi juga konkret ya, supaya Bapak Ibu guru semakin memahami teknisnya. Jadi itu adalah pengalaman yang menantang, bagaimana konsep itu harus dibuat dengan jelas lewat teknis, dengan cara, dengan contoh. Nah, kemudian apa yang sudah berkembang? Yang berkembang dalam diri saya itu, saya mulai memahami bagaimana cara penyusunan atau cara asesmen atau dan sebagainya, bagaimana berkenaan dengan kurikulum merdeka. Sudah semakin paham ya, sudah semakin mulai memahami lah, dan sangat bersyukur mengikuti program ini karena
secara tidak langsung saya semakin memahami secara perlahan pentingnya urgensi kurikulum terhadap kemajuan pendidikan peserta didik. Nah, jadi yang berkembang itu adalah yang pertama itu pola pikir, kemudian bagaimana juga saya melatih diri untuk bertanggung jawab juga, dan kemudian melatih diri juga untuk memikirkan sesuatu yang teknis, bukan sesuatu yang abstrak ya, yang biasa mungkin tinggal pada konsep-konsep belaka. Nah, kemudian bagaimana rencana saya ke depannya? Bicara soal rencana, mungkin yang bisa saya lakukan ke depannya adalah dengan menyusun, membuat modul ajar pendidikan agama khususnya yang lebih konkret, lebih terukur ya. Nah, supaya sesuatu itu kita buat penilaian itu dengan alasan yang jelas, bukan hanya meraba-raba semata seperti yang sudah lalu-lalu ya, tetapi bisa sesuatu itu dibuktikan, nilainya bisa dikasih tahu, oh ini nilainya, ini buktinya, dan sesuatu itu harus disertai dengan data. Dan saya akan coba untuk mewujudkannya itu ke dalam kurikulum merdeka khususnya untuk mata pelajaran agama Katolik, sehingga semakin mudah untuk dipahami, semakin menarik belajar untuk siswa, dan semakin mudah untuk memberikan asesmen juga untuk menentukan penilaian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam, shalom, selamat sore, semangat untuk pejuang kurikulum merdeka. Nama saya Risma Olisi Tanggang dari SMP Asisi Siantar. Pengalaman saya yang lebih menantang di dalam mengikuti POP, semakin banyak hal-hal yang saya tahu di dalam cara penyajian materi, dalam cara pembelajaran yang mungkin tadinya dalam satu arah, nah siswa kurang aktif. Nah, sekarang hal-hal yang berubah itu pembelajaran student center, artinya pembelajaran itu berpusat pada siswa. Siswa semakin lebih kreatif, rasa ingin tahu yang semakin lebih untuk mengetahui hal-hal yang tadinya tidak dipahami dan semakin paham. Kemudian bisa menggunakan teknologi yang lebih terarah di dalam pembelajaran, tidak lagi hanya hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran, tetapi mereka lebih tahu dalam penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Bahwasanya dalam teknologi itu lebih banyak mereka tahu, hal yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Nah, kemudian rencana ke depannya menjadikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, sehingga tujuan akhir atau hasil yang diharapkan itu bisa semakin lebih baik, lebih mencapai hal yang diinginkan dengan prioritas yang lebih baik. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yeni Huta Barat. Saya mengajar di SMP Asisi sebagai guru matematika. Pengalaman yang menarik atau hal yang paling menantang selama saya mengikuti HT ini adalah pembuatan modul. Karena saya mengetahui bahwa kurikulum merdeka itu siswa yang seharusnya yang paling aktif, maka pengajaran itu harus berpusat pada siswa. Dan di dalam modul itu kita harus membuat LKS untuk sebagai lembar siswa dalam hal berdiskusi. Nah, perubahan yang saya dapatkan setelah mengikuti HT ini adalah saya harus mengajar menggunakan metode yang membuat siswa lebih aktif lagi, sehingga mereka akan merasa menarik untuk mengikuti pelajaran matematika. Dan semoga hal ini dapat saya terapkan dalam pembelajaran saya selanjutnya, di mana saya akan lebih banyak menggunakan metode-metode yang lebih mengaktifkan siswa. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Yesi Teresia Purba. Saya guru bahasa Inggris dari unit SMP Asisi Siantar. Nah, kami sudah mengikuti in-house training tahap kedua dan ini adalah bagian dari refleksi di hari terakhir IHT. Pengalaman yang saya alami, yang sudah saya alami selama mengikuti POP tahun 2022, banyak suka maupun duka yang saya alami, banyak ilmu yang saya dapatkan juga, banyak hal-hal baru yang menjadi pengalaman berharga untuk saya di POP tahun 2022. Kemudian apa yang berkembang dari diri saya, sudah pasti pola pikir atau mindset kita, kemudian pendapat kita tentang sesuatu, cara kita menyampaikan sesuatu, karakter kita juga perlahan-lahan mulai diubah seiring mengikuti semua program-program POP. Nah, kemudian yang ketiga, apa rencana saya ke depan untuk pembelajaran saya, khususnya bahasa Inggris. Nah, saya akan mendesain pembelajaran saya lebih baik lagi, yang isi pembelajarannya itu fokus pada penguatan karakter anak, berbibestim dan berhabona rondobona. Demikian, terima kasih.